Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, saya akan mencoba berbagi bagaimana cara memanfaatkan fitur backup dan restore yang ada di e-learning UNP. Sebelum kita memulai tata cara melakukan backup dan restore tersebut, saya ingin sedikit menjelaskan bahwasanya fitur ini adalah sebuah fitur yang berguna bagi kita agar lebih mengefisienkan waktu dalam memasukkan bahan kepada mata kuliah yang paralel, artinya mata kuliah yang sama gitu ya. Misalnya kita mengajar suatu mata kuliah A, ada 2 kelas, jadi kita tidak repot untuk mengupload bahan satu persatu ke kedua kelas tersebut. Nah, dengan fitur backup ini, kita bisa mengcopy semua bahan ataupun materi atau aktivitas yang ada pada sebuah kelas sesi di e-learning tersebut. Kemudian kita bisa mempastekannya ya, merestore ke kelas yang lain gitu. Jadi ibaratnya seperti copy dan paste gitu ya. Nah, fitur ini harus digunakan secara hati-hati, karena kalau kita tidak memperhatikan pilihan atau pengaturan dalam backup dan restore ini akan menyebabkan beberapa masalah gitu. Namun pada dasarnya kalau kita mengikuti tata caranya dengan baik dan benar, hati-hati, insya Allah tidak akan terjadi masalah gitu. Selama ini saya menggunakannya tidak terjadi masalah. Nah, tanpa memperpanjang penjelasan, marilah kita mulai langkah backup dan restore-nya. Pertama kali, tentunya kita sudah terkoneksi ke jaringan internet, kemudian buka browsernya, kita buka e-learning. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Saya buka e-learning 2 UNP ASID gitu ya. Seperti biasa, kita masukkan username dan passwordnya. Nah, langkah selanjutnya kita pilih kelas yang mau kita backup gitu ya. Nah, di sini saya mau membackup kelas basis data. Di sini saya ada 3 kelas ya. Jadi inilah yang saya masukkan tadi, kelas paralel. Dalam artian ya, mata kuliahnya kan sama ini. Jadi tidak perlu dengan repot-repot kita melakukan hal yang sama berulang kali kepada semua kelas gitu. Cukup kita upload bahan ataupun segala macamnya, segala aktivitas di satu kelas kita backup saja, lalu kita restore ke kelas yang lain ini. Misalnya saya mengambil backup di kelas yang ini. Nah, ini kelas yang mau saya backup ya, yang mau saya copy gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan cukup banyak ini ya. Nah, apalagi ada kegiatan minggu ke-1 sini, ada lagi banyak nih. Nah, kalau kita lakukan input satu-satu tentu akan repot gitu. Nah, maka daripada itu kita lakukan backup. Nah, bagaimana cara melakukan backup? Coba kita arahkan ke menu sebelah kanan ini, ada menunya namanya action menu. Kita klik 1 kali. Nah, di sini ada pilihan backup. Oke, kita klik backup. Nah, ini ada beberapa pengaturan. Ya, ini pengaturannya secara bawahan ya. Nah, kita bisa memilihnya, mana yang mau kita pilih gitu. Ini arti centang ini berarti ini kita backup. Kalau kita tidak mau membackup question bank-nya, bank soalnya, maka jangan kita centang gitu ya. Nah, karena mata kuliahnya sama, nggak apa-apa kita centang saja gitu ya. Nah, kita bisa memilih di sini cancel untuk membatalkan atau next untuk melanjutkan ke proses selanjutnya, atau jump to
final step kalau kita mau ke langkah terakhir saja langsung gitu. Nah, kita coba langkahnya satu persatu aja ya dengan klik next. Nah, disinilah inilah menu-menu atau bahan-bahan atau segala macam aktivitas berupa ya activity atau resource ya di sini ya, yang akan kita backup gitu, kita copy gitu. Kita bisa memilihnya mana yang mau kita pilih, mana yang mau tidak kita pilih gitu ya. Nah, jadi di sini pengaturan. Kalau kita rasa sudah benar, kita klik next. Nah, ini file name-nya bisa kita ubah juga, tapi biarkan sajalah seperti itu, tidak apa-apa ya. Boleh kita ubah, boleh tidak. Nah, ini hanya kesimpulan saja. Kesimpulan saja, kita tidak bisa ada pengaturan-pengaturan centang di sini. Kita hanya bisa mengubah nama ini, file name-nya. Kemudian kita diarahkan ke pilihan terakhir, yaitu perform backup. Jadi ini merupakan langkah terakhir dalam backup ya. Maka kita klik backup. Nah, prosesnya akan berjalan. Berapa lama prosesnya itu berjalan? Sesuai dengan bahan aktivitas yang dimasukkan ke learning tersebut. Kalau banyak bahan aktivitasnya, video segala macamnya, buku segala macamnya, ratusan mega segala macam, maka ini prosesnya akan lama gitu. Nah, ini the backup file was successful create. Nah, jadi sudah selesai dibuat. Maka kita klik continue untuk menampilkan hasil backup tersebut. Nah, inilah backupnya. Pada tanggal 24 Februari pukul 10.41. Nah, ini saya sudah banyak melakukan backup nih, semua mata kuliah nih, karena mata kuliah saya banyak yang paralel. Nah, jadi ini kita sudah siap. Nah, bagaimana cara kita merestore-nya? Nah, kita download dulu ini. Kita download, bagusnya kita download dulu ya. Kita bisa sebenarnya mengklik restore, tapi bagusnya kita download dulu gitu ya. Kita download dulu yang ini. Saya ingin mendownloadnya gitu ya, sebagai apa? Jaga-jaga, karena nanti kalau misalnya learning error kita bisa merestore lagi ya. Nah, jadi ini file backup saya buka, adanya di download. Nah, ini ya mata kuliahnya tadi basis data. Nah, langkah selanjutnya kita mau merestore-nya. Nah, sampai backup saja kita nggak apa-apa, nggak masalah, kita backup saja. Tapi kalau kita mau merestore-nya, kalau mau restore-nya, kita kembali ke dashboard lagi. Kita pilih mata kuliahnya yang mana. Nah, misalnya mata kuliah ini boleh juga, sesi ini juga boleh. Nah, karena sesi ini sudah berisi juga ya, ini sudah berisi ya, jadi saya nggak mau restore-nya ke yang sudah berisi ini ya. Saya restore ke tempat semula gitu, agar tidak terjadi error ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mau merestore-nya, tentu kan restore-nya ke tempat yang kosong bagusnya ya gitu ya. Tempat yang berisi juga nggak apa-apa, nanti kan bisa kita delete gitu. Tapi karena saya ini niatnya cuma mengadakan tutorial saja, apa ya, berbagi bagaimana cara backup dan restore. Nanti mana kelas yang mau di restore ya terserah Bapak Ibu ya. Apakah kelas itu juga boleh juga, apakah kelas yang lain, yang paralel yang lain juga boleh gitu. Nah, saya mempraktekkannya di kelas yang tadi saya backup aja, karena nanti repot-repot pula saya mendelete bahan-bahan atau yang hal-hal yang tidak saya inginkan begitu ya. Karena inti dari video ini hanya untuk berbagi tata cara, langkah-langkah untuk membackup dan restore ya. Nah, saya klik kelas itu. Nah, langkah yang sama sebenarnya kita lakukan seperti membackup tadi. Kita klik tombol action menu, ada tombol backup dan ada tombol restore ya. Maka kita pilih restore karena kita mau merestore hasil backupan dari sesi dari mata kuliah tadi. Kita klik restore. Nah, di sini kita klik choose a file. Nah, jadi kita pilih file yang telah kita download tadi ya, file backupan tadi. Nah, kita choose file. Nah, kita pergi ke tempat directory atau di mana tersimpan hasil
backupan tadi. Nah, di sini saya nyimpannya di sini tadi ya. Otomatis terdownload di sini ya. Biasanya memang di folder download ini ya. Tuh. Nah, ini saya pilih klik open, kemudian upload this file. Oke, klik open, upload this file. Nah, proses ini akan berlangsung sesuai dengan ukuran backupan file tadi. Kalau makin besar filenya dan kualitas internetnya itu tidak cepat, tidak stabil ya, maka akan lama juga untuk melakukan proses restore-nya. Nah, saya pernah melakukan restore 500 mega atau setengah giga ya. Ya, karena jaringan internetnya bagus dan stabil, maka tidak ada kendala gitu ya, masih bisa. Nah, ini sudah terupload, tinggal kita melakukan restore dengan klik restore. Nah, ini kita klik continue aja. Nah, ini ada dua pilihan, ada merge, ada delete. Artinya gimana? Kalau merge itu kita menggabungkan bahan yang telah ada di mata kuliah tersebut dengan bahan yang ada di file backup gitu. Misalnya bahan yang ada di mata kuliah tersebut ya, ada 10 misalnya. Kemudian ditambahkan lagi dengan file backup. Misalnya file backupnya ada 20, berarti kan 10 tambah 20 di merge jadi 30 jadinya gitu. Jadi digabungkan itu artinya ya. Nah, kalau delete artinya file yang memang sudah ada sebelumnya di kelas tersebut akan hilang setelah selesai melakukan restore gitu. Jadi file yang ada di kelas tersebut adalah file yang restore aja, file yang hasil backupan tadi itu aja gitu ya. Jadi file yang sebelumnya akan hilang gitu. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi kita ya, keperluan gitu ya. Nah, karena kita mau menggabungkan, maka klik merge gitu ya. Jadi kita tidak mau file yang telah ada di kelas tersebut hilang. Tapi kalau kita mau file yang ada di kelas itu nggak terpakai lagi ya, kita klik aja delete dan continue gitu ya. Nah, kalau ini restore into an existing course ini artinya kita mau merestore-nya ke kelas-kelas yang mana gitu ya. Nah, kita mau ke kelas yang mana restore-nya. Jadi bisa kita pilih di sini ya. Nah, saya pilihnya yang ini ya. Continue. Restore di kelas ini gitu ya. Berarti di mata kuliah ini. Kalau ini kan di mata kuliah yang lain, existing gitu ya, di mata kuliah yang lain gitu ya. Nah, saya klik ini. Continue. Nah, ini hati-hati memilih ini ya. Apakah include enrollment method? Artinya apakah siswanya kita masukkan juga gitu ya? Tentu tidak ya, karena siswanya beda gitu. Jadi ini sudah otomatis by system, pengaturannya no. Jadi mahasiswa yang di kelas yang kita backup tersebut nggak masuk ke kelas yang kita restore gitu ya. Dan ini bisa kita hilangkan centangnya sesuai dengan keinginan kita ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita rasa sudah cukup, kita klik next. Oke, kita silakan klik next lagi ya. Ini bisa dihilangkan centangnya gini sesuai dengan kebutuhan. Kita klik next lagi. Kemudian, nah ini tidak ada lagi ya. Ini hanya kesimpulan aja. Ini summary-nya. Nah, ini review-nya ya. Nah, ini proses review. Apakah ini benar? Kalau kita rasa tidak benar atau ada yang mau kita ubah, kita klik previews gitu ya. Kalau sudah kita rasa di review ini sudah benar, maka kita klik proses lagi ya untuk memproses restore-nya ini. Kita klik perform restore. Nah, proses ini akan berjalan sampai 100%. Kita tunggu saja, pastikan koneksi internetnya memang stabil, tidak putus-putus. Oke, prosesnya sudah selesai, sudah komplit, tinggal kita klik continue. Oke, kita lihat tampilannya, maka akan tampil ya segala aktivitas dan bahan ya atau resource yang ada di mata kuliah yang kita backup itu sudah muncul ke mata kuliah yang paralel tersebut ya. Oke, sudah ini. Oke. Nah, itulah cara kita melakukan backup dan restore. Jangan takut untuk menggunakan
menu ini, karena menu ini mempermudah kita untuk melakukan membuat bahan ya, dan persiapkan perkuliahan kita kalau mata kuliahnya paralel gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube saya ini, jangan lupa berikan subscribe, like atau komen ya, bagikan video saya ini kepada rekan-rekan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.